Perempuan, dengarkan, perempuan yang pakai make up, yang pakai eyeliner, maskara, yang pakai apa namanya itu dibiru-biruin, apa namanya itu di pipi tuh. Aduh, apa namanya? Eyeshadow, apalagi tuh, ya yang lain-lain. Nah, itu iya, ya itu tidak bisa masuknya air tuh, Bu. Jadi kalau kondangan, kalau mau kondangan, mau apa, wudhu aja dulu baru dandan. Jangan kadang-kadang kita mau berwudhu habis dari mana masih berlumuran dengan make up. Ininya warna merah, ini warna biru, gincunya warna merah kayak bisul, ini perbiru, bentuk tiang listrik. Wah, make up udah kayak tepung 2 kilo, tebal banget dah. Kemudian dia berwudu. Gimana wudunya? Tidak sah. Nah, syarat-syarat yang mesti ia penuhi sebelum berwudu, maka pastikan dulu yaitu adalah airnya bersih, bersih, yaitu yang kemarin kita udah bahas. Airnya itu thahirun mutahhir, suci mensucikan. Kemudian pada itu walaupun tidak kotoran, syarat yang kedua misalnya kata ulama yaitu adalah tidak merubah strukturnya air, walaupun ia bukan kotoran, menempel pada jisim, pada tubuh wudu, tapi tidak merubah pada struktur air, maka itu tidak batal, tidak mengapa. Misalnya coretan pulpen spidol nempel di mana, di tangan atau di sini kan gitu, di jari-jari. Kemudian kita berwudu tanpa membersihkan, apakah ia merubah tidak pada teksturnya air? Tidak. Sekarang saya tanya lagi, orang dagang, Mas Mancung dagang terigu, tepung, lagi ngadon, tangannya kan belum dengan tepung, wajahnya belepotan sama tepung, sama terigu. Kemudian dia tidak membersihkan dulu, langsung saja ia berwudu. Kan tangannya belepotan dengan apa tadi? Nah, dengan terigu. Kemudian ia wudu tuh. Nah, kira-kira itu si air dengan tepung berubah nggak airnya warnanya? Tagoyur nggak, berubah nggak? Kalau berubah, mananya tidak sah wudu dengan itu. Walaupun tepung itu tidak menghalangi masuknya air. Paham? Saya kasih contoh lagi. Pakai minyak gosok merek apa kek, mau balsem kek, mau GPU kek, kan diolesin tuh. Namanya juga encok, kakinya, tangannya. Nah, tapi kalau di punggung, di leher kan bukan anggota. Tapi ketika ia di tangan, misalnya, itu kan berminyak. Kira-kira minyak sama air nyatu nggak? Tidak. Kemudian ketika kita misalnya ingin berwudu, merubah tekstur air yang ada pada itu air wudu jadi berubah, baunya jadi apa? Jadi bau GP. Oleh sebab itu, nih aki-aki nenek-nenek nih ya nggak bawa-bawa. Kalau mau wudu gimana? Bersihkan dulu area yang kita sentuh tadi pakai GPU, yang itu adalah wudu, dengan sabun dibersihkan. Kenapa? Karena itu menghalangi masuknya air. Kemudian misalnya tinta pemilu pilkada celup, boleh nggak? Masuk nggak air? Pertanyaan saya, itu celupan itu tinta pemilu pilkada itu masuk air nggak? Ada sudah penelitiannya? Sudah diteliti. MUI dan semua mengatakan bahwa tinta pemilu itu tidak jadi penghalang, bahkan silakan, karena itu tidak mencegah masuknya air. Jelas? Oke. Pak Ustadz, kalau ada tato nih Pak Ustadz, tatonya gambarnya Madonna di sini Pak Ustadz, di lengan, atau gambarnya ya misalnya ikan tongkol di sini, kan menghalangi masuknya air, betul? Terus gimana? Tidak sah, wudunya tidak sah. Terus junubnya gimana? Tidak sah junubnya. Kenapa? Karena junub adalah ta'mimul badani, meratakan seluruh tubuhnya dengan air.
bil ma'i pada itu air, makanya dia tidak sah. Jadi kalau tato di leher di dada gimana? Tapi Ustadz dia udah bertobat gimana? Nah lain cerita. Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah mengakui akan kesalahannya, gimana kata ulama? Sudah tidak perlu dihapus. Tapi kalau bisa dihapus tanpa merusak anggota tubuh, maka silakan saja. Itu lebih bagus dan itu lebih utama. Tapi kalau seandainya dihapus kemudian tubuh menjadi rusak, di sini gambar apa namanya, tatonya begitulah tuh. Kemudian tatonya apa, permanen, tidak bisa dihapus kecuali dengan disetrika. Sehingga kalau seandainya ia bersihkan, dapat jadi rusak, mukanya jadi bopeng, jadi peang, ininya jadi pada rusak, udah kayak jambu dimakan codot. Nah itu gimana tuh? Nah tahu codot nggak? Ya, dimakan kampret. Nah itu akhirnya jadi bopak. Nah yang begitu caranya nggak perlu dirusak-rusak begitu, biarkan saja. Kata ulama ahli fikih membahas, bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Islam wa Adilatuh sudah membahas itu, bahkan dalam kitab-kitab yang lain tidak jadi persoalan. Jadi la ba'sa fihi, tidak jadi masalah dengan urusan tato yang menempel pada tubuh, baik itu untuk mandi maupun untuk berwudu. Jadi nggak masalah selama ia mengakui akan kesalahannya. Tapi kalau ia tidak mengakui kesalahannya dan ia sengaja membuat itu, maka itu pasti wudunya tidak sah. Kenapa? Tidak masuknya air. Perempuan, dengarkan, perempuan yang pakai make up, yang pakai eyeliner, maskara, yang pakai apa namanya itu dibiru-biruin, apa namanya itu di pipi tuh, aduh apa namanya, eyeshadow apalagi tuh ya, yang lain-lain. Nah itu iya ya, itu tidak bisa masuknya air tuh Bu. Jadi kalau kondangan, kalau mau kondangan mau apa, wudu aja dulu baru dandan. Jangan kadang-kadang kita mau berwudu habis dari mana masih berlumuran dengan make up, ininya warna merah, ini warna biru, gincunya warna merah kayak bisul, ini perbiru bentuk tiang listrik. Wah, make up udah kayak tepung 2 kilo, tebal banget dah. Kemudian dia berwudu. Gimana wudunya? Tidak sah. Kok tidak sah? Karena tidak bisa masuknya air ke dalam anggota tubuh. Oleh sebab itu wajib dibersihkan dulu. Dengan sebisa mungkin dibersihkan baru. Gitu. Jadi bukan pada najis aja, tapi yang mencegah allati tamna'u wusulal ma'ilal a'dha, yaitu yang mencegah masuknya air kepada anggota. Wah, ini masalah sepele tapi panjang urusannya. Jadi kita ternyata ibadah itu perlu ilmu. Ya Pak ya? Ya Bu. Jadi kita jadi tahu sekarang. Oh, jadi begitu. Iya, jadi nggak sembarangan wudu. Tapi kalau sekiranya yang walaupun itu masuknya air, walaupun itu dengan setitik 2 titik, senoda 2 noda, maka dan tidak merusak struktur teksturnya air, maka itu tidaklah mengapa. Seperti tadi, misalnya bekas coretan pensil di tangan kita, coretan pulpen, bekas kotoran sedikit tepung, ataupun bekas yaitu noda-noda seperti noda makanan, yang itu adalah tidak merubah air dan bisa masuk ke dalam anggota, dengan sedikit bisa hilang dengan dengan air tersebut, maka itu tidak mengapa.